Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni dari Sesa Putri dengan NIM 144240020. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 sains bangunan, yaitu tentang teori desain aktif. Teori arsitektur hemat energi pada desain aktif. Desain aktif adalah pendekatan yang menggunakan teknologi dan sistem mekanis untuk mengontrol kondisi lingkungan dalam bangunan seperti suhu, pencahayaan, dan kualitas udara. Sistem yang digunakan meliputi AC, pencahayaan buatan, ventilasi mekanis, dan sistem otomatisasi bangunan. Tujuan desain aktif adalah menciptakan kenyamanan ruang secara stabil dan terkontrol, terutama ketika kondisi alami tidak mencukupi. Arsitektur hemat energi pada desain aktif merupakan konsep perancangan bangunan yang menekankan efisiensi energi melalui penerapan teknologi serta sistem mekanikal, elektrikal, dan kontrol bangunan. Pendekatan ini menggunakan perangkat seperti HVAC efisien, pencahayaan hemat energi, panel surya, sensor otomatis, dan sistem otomasi bangunan untuk mengurangi pemborosan energi, serta meningkatkan kenyamanan penghuni. Dengan penerapan desain aktif, bangunan diharapkan mampu mencapai kinerja energi yang lebih optimal dan mendukung prinsip keberlanjutan. Dasar teori desain aktif yaitu desain aktif berakar pada integrasi beberapa disiplin ilmu antara lain teknik mesin, teknik elektro, dan fisika bangunan. Secara ilmiah, sistem aktif bekerja berdasarkan prinsip 1, termodinamika dan perpindahan panas. Bangunan dipandang sebagai sistem tertutup yang dapat dikontrol, di mana kondisi internal seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan dapat diatur sesuai kebutuhan manusia tanpa bergantung langsung pada kondisi ruang. Konsep dasar desain aktif. Konsep utama desain aktif adalah kontrol lingkungan buatan, artificial environmental control, yaitu menciptakan kenyamanan ruang dengan bantuan teknologi bukan hanya mengandalkan alam. Artinya, suhu, pencahayaan, dan kualitas udara diatur oleh sistem mekanis sehingga tetap stabil meskipun kondisi luar berubah. Pendekatan ini melibatkan beberapa komponen utama yaitu input energi seperti listrik atau bahan bakar digunakan sebagai sumber untuk menjalankan sistem pengolah berupa alat atau mesin seperti AC, lampu, dan ventilasi mekanis yang mengolah energi tersebut. Selanjutnya output kondisi ruang, dan selanjutnya lagi hasil akhir berupa ruang yang nyaman dengan suhu yang terkontrol, pencahayaan yang cukup, dan udara yang bersih. Dengan demikian, desain aktif dapat dipahami sebagai proses mengubah energi menjadi kenyamanan ruang secara terkontrol, efisien, dan konsisten. Strategi dan ilustrasi pada desain aktif yang pertama yaitu sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning, yang merupakan inti dari desain aktif karena berfungsi mengatur kondisi udara dalam ruangan agar tetap nyaman secara termal. Sistem ini juga bekerja mengontrol suhu, kelembapan, serta kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna. Fungsi utamanya yaitu mengatur suhu agar tidak terlalu panas atau dingin, mengontrol kelembapan untuk menghindari rasa gerah atau terlalu kering, menyaring dan mendistribusikan udara agar tetap bersih dan merata. Komponen utama yaitu air conditioner AC mendinginkan udara dalam ruangan, chiller mendinginkan air untuk sistem pendingin skala besar, air handling AHU mengolah dan mendistribusikan udara, ducting sistem menyalurkan udara ke seluruh bagian bangunan. Di iklim tropis, sistem HVAC lebih difokuskan pada pendinginan cooling load karena suhu lingkungan yang cenderung tinggi sehingga perannya sangat penting dalam menjaga kenyamanan ruang. Yang kedua yaitu sistem pencahayaan buatan digunakan untuk menyediakan cahaya di dalam bangunan serta konsisten tanpa bergantung pada sinar matahari. Sistem ini sangat penting terutama pada malam hari atau di ruangan yang minim akses cahaya atau minim seperti ruangan yang memang benar-benar ruangannya itu gelap. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain yaitu lampu LED karena lebih efisien, tahan lama, dan menghasilkan panas yang lebih rendah dibanding lampu konvensional. Yang kedua, sistem dimming memungkinkan pengaturan tingkat terang cahaya sesuai kebutuhan dan aktivitasnya. Yang ketiga adalah sensor cahaya otomatis menyesuaikan pencahayaan berdasarkan kondisi cahaya yang ada di sekitar.
Yang ketiga yaitu ventilasi mekanis adalah sistem sirkulasi udara yang menggunakan bantuan alat seperti kipas atau ducting untuk mengatur pergerakan udara di dalam ruangan. Sistem ini digunakan ketika ventilasi alami tidak cukup sehingga kualitas udara tetap terjaga. Contoh exhaust fan mengeluarkan udara kotor atau lembab dari dalam ruangan. Mechanical fresh air system memasukkan udara segar dari luar ke dalam bangunan. Dan air purifier menyaring udara agar lebih bersih dari debu dan polutan. Fungsinya mengeluarkan udara kotor, memasukkan udara segar, dan menjaga kualitas udara dalam ruangan agar tetap sehat dan nyaman. Yang keempat yaitu sistem energi dan kelistrikan. Pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya memungkinkan bangunan menghasilkan listrik sendiri dari sinar matahari, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional bangunan seperti pencahayaan, pendinginan, dan peralatan lainnya. Sistem ini tidak terdiri dari panel surya aja, tetapi juga didukung oleh beberapa komponen penting, yaitu distribusi listrik, menyalurkan energi ke seluruh bagian bangunan, panel kontrol, mengatur dan memantau penggunaan serta aliran listrik, genset cadangan sumber listrik, tambahan saat energi utama tidak tersedia, UPS (Uninterruptible Power Supply) menjaga pasokan listrik tetap stabil saat terjadi gangguan. Dalam perkembangan modern, sistem ini terintegrasi dengan teknologi bangunan sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan. Bangunan atau Building Automation System (BAS) adalah teknologi yang digunakan untuk mengontrol berbagai sistem dalam bangunan secara otomatis dan terintegrasi. Sistem ini membantu mengatur pencahayaan, suhu, dan penggunaan energi agar lebih efisien tanpa perlu pengoperasian manual terus-menerus. Contohnya, lampu dapat menyala atau mati otomatis berdasarkan keberadaan orang atau tingkat cahaya, sementara suhu ruangan dapat menyesuaikan kondisi lingkungan dalam jumlah pengguna, yaitu fungsinya mengatur suhu secara otomatis sesuai kebutuhan, mengontrol pencahayaan agar lebih efisien, monitoring konsumsi energi secara real time, dan dengan ini sistem ini bangunan menjadi lebih hemat energi, nyaman, dan mudah dikontrol, sehingga sering disebut sebagai bagian dari konsep smart building. Mekanisme kerja desain aktif. Desain aktif bekerja melalui 3 tahap utama yang saling terhubung untuk menciptakan sistem bangunan yang otomatis dan responsif terhadap lingkungan. Yang pertama, sensor berfungsi mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Data ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sistem. Yang kedua, sistem kontrol menerima dan memproses data dari sensor lalu menentukan tindakan yang paling sesuai, misalnya kapan AC harus dinyalakan atau lampu diredupkan. Jadi seperti ada kontrol yang bisa menyeting, kayak bisa di waktu kapan itu bisa mati dan di waktu tertentu itu menyala sesuai dengan keadaan sekitar. Dan yang ketiga yaitu aktuator, menjalankan perintah dari sistem kontrol seperti menyalakan atau mematikan AC, mengatur pencahayaan, atau mengaktifasi ventilasi. Melalui proses ini, bangunan dapat beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan kondisi lingkungan sehingga lebih efisien, nyaman, dan hemat energi. Parameter kenyamanan. Konsep utama desain aktif adalah kontrol lingkungan buatan artificial environmental control, yaitu menciptakan kenyamanan ruang dengan bantuan teknologi, bukan hanya mengandalkan kondisi alam. Artinya, suhu, pencahayaan, dan kualitas udara diatur oleh sistem mekanis sehingga tetap stabil meskipun kondisi luar berubah. Pendekatan ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu input energi, dan yang kedua sistem pengolah, 3 output kondisi ruang. Yang input energi seperti listrik atau bahan bakar digunakan sebagai sumber untuk menjalankan sistem. Dan yang kedua, sistem pengolah berupa alat atau mesin seperti AC, lampu, dan ventilasi mekanis yang mengolah energi tersebut. Dan yang ketiga, output kondisi ruang, hasil akhirnya berupa ruang yang nyaman dan suhu yang terkontrol, pencahayaan cukup, dan udara yang bersih. Dengan demikian, desain aktif dapat dipahami sebagai proses mengubah energi menjadi kenyamanan ruang secara terkontrol, efisien, dan konsisten. Penerapan dalam bangunan. Desain aktif banyak digunakan pada bangunan dengan kebutuhan kenyamanan tinggi dan penggunaan intensif seperti gedung perkantoran, rumah sakit,
pusat perbelanjaan, hotel, dan bandara. Bangunan tersebut membutuhkan kontrol lingkungan yang stabil sepanjang waktu yang sulit dicapai hanya dengan desain pasif. Kesimpulannya, desain aktif merupakan pendekatan arsitektur yang menggunakan sistem teknologi dan mekanis untuk mengontrol kondisi lingkungan dalam bangunan secara terukur dan stabil melalui sistem seperti HVAC, pencahayaan buatan, ventilasi mekanis, dan otomasi bangunan. Desain aktif mampu menciptakan kenyamanan termal dan kualitas ruang yang konsisten tanpa bergantung pada kondisi alam. Keunggulan utama desain aktif terletak pada tingkat kontrol yang tinggi dan fleksibilitas penerapannya di berbagai jenis bangunan, terutama yang memiliki kebutuhan kenyamanan intensif namun penggunaan energi yang besar serta biaya operasional yang tinggi menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam konteks arsitektur modern, desain aktif tidak sebaiknya berdiri sendiri. Integrasi dengan desain pasif menjadi solusi optimal untuk mencapai keseimbangan antara kenyamanan, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.